Kalau boleh dijelasin ke most people, sebenarnya secara general tuh apa sih Bu? Apakah curhatan atau dia sejarah? Ya kan kita nggak tahu kan. Kalau misalnya di era itu juga ada yang bercerita. Nah ini apa sebenarnya Bu? Ya ada agama, sejarah, kemudian sastra, bahasa, dan yang penting ada pengobatan, arsitektur dan tata kelola seni teknologi zaman dulu. Jadi perbintangan dan mantra. Mantra, oh tetap ya Mas. Sudah magisnya sudah ada Indonesia dari dulu ya. Sudah dari dulu sudah. Most Talk. Most 105.8. Dodo Harahap dan juga Ibu Sri Marganingsi SHMA dari Perpustakaan Nasional. Kembali lagi di Most Talk, the new drive time on Most 105.8, delivering the most trending news. Kita masih membahas tentang naskah kuno yang sekarang ini ternyata menjadi primadonanya dari Perpustakaan Nasional. Nah ini kalau misalnya Bu Marga bisa jelasin sedikit Bu, apa saja koleksi naskah kuno unggulan yang ada di Perpustakaan Nasional ini Bu? Baik, sebenarnya banyak sekali karena kita ada sekitar 12.535 naskah. Yang tertua barangkali bisa dari 1.500. Oh wow. 1.600 yang ada di tempat kami. Setelah detailnya, yang tadi saya katakan unggulan yang sekarang sudah masuk ke MOW. MOW itu adalah semacam penghargaan. Ini adalah warisan dokumenter internasional termasuk ke situ. Nah, seperti saya tadi sampaikan, naskah Negara Kertagama, naskah ini juga disebut Kakawin Desa Warnana yang merupakan kakawin Jawa kuno dari Empu Pranpanca yang kita dulu sekolah. Iya. Ini yang ditulis pada tahun 1365. Nah, pertama kali ditemukan 1894 oleh ilmuwan Belanda. Ini ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian ada naskah Babat Diponegoro. Ini terkait dengan biografi yang ditulis oleh bangsawan Jawa, pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, ini dari tahun 1931 sampai 1832. Jadi udah berapa abad ini. Nah ini zaman Majapahit, kemudian masa perpecahan Surakarta dengan Jogja dan sebagainya, isinya seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau bisa datang ke sana ketemu filolognya yang bisa bercerita terkait dengan naskah ini. Kita nggak usah pusing ini gimana langsung bisa, disederhanakan ya. Kayak naskah Lagaligo itu ada yang bisa membaca. Itu Lagaligo. Itu adalah yang terpanjang. Sama Sendratari Ramayana lebih panjang ini. Serius Bu? Iya. Karena kalau Sendratari Ramayana sendiri kalau misalnya mau dengerin, mau melihat ceritanya sendiri di Borobudur itu muternya juga cukup panjang tuh Bu kalau reliefnya Bu ya. Ini naskah ini dan kami punya filolog yang bisa membaca dan bercerita terkait naskah ini. Ya jadi cukup membantu ya filolog itu ya Bu ya. Iya. Dan itu ada lagi Bu untuk yang koleksinya dari Perpustakaan Nasional untuk naskah kuno? Banyak sebenarnya, banyak. Jadi sangat beragam. Jadi dari aksara Arab. Ada juga Bu ya? Ada Jawa, Sunda kuno. Kami punya ahlinya juga, doktor ini. Kemudian Jawi, Pegon, Batak, Bali, Bugis dan lainnya, berbagai bahasa di Indonesia seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan bahasa Sanskerta pun ada dan kami ya ada ahli-ahlinya. Nah ini kalau misalnya sudah menyebut banyak bahasa berarti macam ragam juga subjek ragam naskah kuno juga yang dimiliki Perpustakaan Nasional juga banyak ya Bu ya. Nah ini biasanya siapa Bu yang paling bisa dibilang ini tujuan utamanya ke Perpustakaan Nasional ya pengen lihat naskah kuno ini itu biasanya siapa? Apakah ilmuwan kah, peneliti? Peneliti yang paling banyak memang, tapi anak-anak sekarang pasti kalau sekali masuk di ruangannya dan di sana ada teman-teman kami yang akan membimbing akan sangat tertarik. Ternyata luar biasa di dalam kertas deluang, kemudian di bambu, di tembikar bisa ditulis dan sampai sekarang masih bagus. Mungkin mereka karena melihat di film juga kali ya, wah ini kayaknya ada nggak ya di Perpustakaan Nasional Indiana Jones gitu kan ya dengan si Dr. Jones itu sendiri. Nah untuk tadi ragam bahasa udah dijelasin Bu. Nah ini sebenarnya si naskah kuno ini ragam bahasa yang paling banyak itu apa Bu? Kelihatannya Jawa. Itu yang koleksinya paling banyak? Iya.
Dan itu sebenarnya isinya kalau boleh dijelasin ke most people sebenarnya secara general tuh apa sih Bu? Apakah curhatan atau dia sejarah? Ya kan kita nggak tahu kan. Kalau misalnya di era itu juga ada yang bercerita. Nah ini apa sebenarnya Bu? Ya ada agama, sejarah, kemudian sastra, bahasa, dan yang penting ada pengobatan, arsitektur dan tata kelola, seni, teknologi zaman dulu. Jadi perbintangan dan mantra. Mantra, oh tetap ya Mas. Ada. Sudah magisnya sudah ada Indonesia dari dulu ya. Sudah dari dulu Oke. sudah ada. Mantra Bu, itu dari biasanya bahasa apa Bu yang mantra? Tetap Jawa? Jawa yang banyak, tapi yang bahasa lainnya Bugis dan sebagainya juga ada. Oh oke, ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya most people. Tadi kita sudah sempat membahas sedikit tentang untuk naskah kuno ini yang menjadi main course dari Ya, Perpustakaan Nasional. Dan kami ingin menambahin bahwa naskah kuno itu sudah dialihterasikan, alih bahasa. Jadi nanti teman-teman yang datang ke lantai 9 Ya. bisa melihat di situ ada aliterasi, alih aksara. Itu bisa diambil, bisa Oke. dilihat. Oh ini tentang ini dan sebagainya. Banyak sekali, satu tonnya kita bisa mengalih-alihkan itu tadi bisa 100-an. Ratusan. Berarti memang di lantai 9 itu khusus untuk naskah kuno Ya. dan memang luasnya cukup luas itu Ibu ya? Cukup luas. Oke. Cukup luas dan penyimpanan naskahnya juga cukup bagus. Jadi ada beberapa pintu, jadi tidak semua orang bisa masuk. Karena oke. memang kelembapan, kemudian udaranya kan memang harus dijaga sedemikian. Dan nggak boleh disentuh ya Bu ya? Ya. Kayak lukisan gitu nggak sih Bu? Ada vitrinnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi most people. Kalau masih penasaran dengan Perpustakaan Nasional, untuk Anda yang mungkin kayaknya pengen ke Perpustakaan Nasional, ada biayanya nggak sih? Apakah harus member nggak sih? Terus lokasinya di mana? Kita akan bahas saat lagi. Pastikan tetap di Most Talk, the new drive time on Most 105.8, delivering the most trending news. Most Talk. Most 105.8.